Welcome to our channel. Halo, selamat pagi para pecinta Riak Sabda. Berjumpa lagi bersama saya, Frater Sutri, calon imam Keuskupan Ketapang, dalam edisi Riak Sabda, Kamis 8 Februari 2024. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Siro-Fenisia yang memohon pertolongan Yesus untuk menyembuhkan putrinya yang sedang sakit. Dengan maksud menguji iman perempuan itu, Yesus menanggapi permohonan perempuan itu dengan berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak itu dan melemparkannya kepada anjing." Kata-kata ini terasa pedas dan menyakitkan, namun kelihatannya tidak mengejutkan bagi perempuan Siro-Fenisia tersebut. Justru kata-kata Yesus tersebut menguatkan ketetapan hatinya untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Ia menanggapi secara positif tantangan yang diberikan Yesus di hadapannya. Perempuan itu bertekun dalam iman dan menolak untuk mundur. Bahkan dengan kerendahan hati dan keberanian, dia menanggapi kata-kata Yesus dengan berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka dia tidak akan berhenti minta tolong kepada Yesus demi putrinya yang sedang sakit. Yang diinginkannya hanyalah remah-remah dari rahmat penyembuhan Yesus. Perempuan itu percaya hanya inilah yang dibutuhkan untuk melepaskan putrinya dari cengkeraman roh jahat. Dan tanggapan imannya membuat Yesus tergerak secara mendalam. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan iman yang penuh, dengan iman yang tekun, dan Yesus pun menanggapinya, sehingga kita semua juga dapat mengetahui dan mengenal karya Yesus, karya Allah dalam kehidupan kita. Yesus memang tidak pernah mengecewakan siapa saja yang datang kepadanya dengan iman yang tekun. Ini adalah suatu model iman yang kokoh. Perempuan itu tidak memperkenankan apapun atau siapapun menghalangi dirinya untuk mendekat dan meminta pertolongan kepada Sang Mesias. Bukan status sosialnya yang rendah, bukan pula kondisi dirinya yang tidak bersih sebagai orang kafir. Bahkan bukan komentar awal dari Yesus yang terasa menghinanya. Iman kepercayaan yang dimiliki perempuan itu sama sekali tidak mengecewakan dirinya. Karena akhirnya dia pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan roh jahat yang mengganggunya telah pergi. Siapa di antara kita yang kiranya merasa tidak pantas untuk mendekat kepada Yesus? Di mata Allah, kita bukanlah bersih atau murni. Demikian pula perempuan Siro-Fenisia itu. Terima kasih penuh syukur seharusnya kita haturkan kepada Yesus. Karena berkat pengantaraannya, kita mempunyai akses kepada tahta Allah. Yesus hidup
di tengah-tengah kita, menanggung sendiri segala dosa manusia sepanjang masa, dan membebaskan kita dari dosa dan maut. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berada di luar kuasa Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari yang baik untuk kita memeriksa kondisi iman kita. Apakah kita percaya bahwa remah-remah sederhana dari Yesus sudah cukup untuk menyembuhkan penyakit, penderitaan, dan kesulitan dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang yang kita cintai? Atau kita merasa khawatir dan takut bahwa Yesus tidak sama sekali akan menolong kita? Apakah kita percaya bahwa Dia telah memanggil kita dengan nama kita masing-masing dan mengundang kita dengan penuh kasih pada kerahimannya? Apakah kita percaya bahwa darah-Nya telah membuang segala hal yang menghalangi persekutuan dengannya? Apakah kita percaya bahwa dengan menerima Yesus, kita menjadi seorang ciptaan baru? Apakah kita mohon kepada Yesus hanya sekali dan menyerah setelah permintaan kita tidak langsung dikabulkannya? Atau kita tetap mengetuk pada pintunya? Ingatlah bahwa perempuan Siro-Fenisia itu harus berbicara kepada Yesus sebanyak 2 kali sebelum permintaannya dipenuhi. Yesus menginginkan agar kita meminta, terus mencari, dan terus mengetuk. Percayalah, Yesus akan memberi tanggapan atas permintaanmu. Kalau iman kita terasa lemah, tidaklah salah kalau kita berseru kepadanya, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Tidak ada satupun yang dapat membatasi apa yang dapat dilakukan oleh Allah atas iman yang penuh ketekunan dan hati yang diserahkan sepenuhnya kepadanya. Iman seperti inilah yang mampu menembus kerahiman dan belas kasih Allah. Dan Yesus pun langsung merespon perkataan perempuan Siro-Fenisia itu. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki." Saudara-saudara yang terkasih, di sini kunci kesuksesan dari ibu Siro-Fenisia adalah iman, pantang menyerah, dan rendah hati. Apa yang mustahil bagi manusia telah dinyatakan mungkin oleh Tuhan. Semoga kita semua memiliki keteguhan hati. Semoga kita semua memiliki keteguhan iman seperti perempuan Siro-Fenisia. Semoga kita semua memiliki keteguhan iman seperti perempuan Siro-Fenisia. Awalnya hanya sebatas teman, pada akhirnya menjadi pasangan. Tegar teguh dalam beriman, pantang menyerah hadapi tantangan. Tuhan Yesus memberkati.